Selain industri kereta, ternyata Indonesia juga merupakan salah satu produsen drone yang tak dapat dipandang sebelah mata. Drone, Humanoid Aerial Vehicle, adalah sebuah pesawat tanpa awak yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Drone memiliki banyak fungsi seperti kebutuhan militer, sipil, pemetaan fotografi dan pertanian misalnya, hingga kebutuhan komersial seperti pengiriman barang dan jasa. Perkembangan drone di dunia saat ini sangat pesat. Hal ini didorong oleh kemajuan teknologi seperti miniaturisasi, otomasi, dan kecerdasan buatan. Pasar drone global diperkirakan akan mencapai sekitar 127,6 miliar US dollar pada tahun 2024. Pasar drone didorong oleh meningkatnya permintaan atau berbagai sektor termasuk militer, sipil, dan komersial. Sedangkan pasar drone di Asia Tenggara sendiri saat ini juga berkembang pesat. Tercatat, Indonesia telah mengimpor drone sejak tahun 2010-an. Drone-drone tersebut digunakan oleh TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor drone Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2022. Nilai impor drone Indonesia pada tahun 2022 mencapai 25,2 juta US dollar, meningkat sekitar 27,3% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar 19,8 juta US dollar. Angka impor drone ini menjadikan Indonesia negara sebagai importir drone terbesar di Asia Tenggara, diikuti Singapura 15,9 juta US dollar dan Malaysia 12,2 juta US dollar. Negara asal drone yang paling banyak diimpor oleh Indonesia adalah dari Cina, diikuti Amerika Serikat dan Jepang. Nah, namun nih, justru negara ASEAN Singapura lah yang memiliki kesadaran paling awal untuk mengembangkan drone di negaranya. Sejak tahun 2015, Singapura telah mendirikan perusahaan drone bernama H3 Dynamic. Mereka telah berhasil menarik Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan 16 perusahaan terkemuka untuk menanamkan modal sebesar 31 juta US dollar pada tahun itu. Perusahaan tersebut saat ini berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan ini telah mengembangkan berbagai jenis drone, termasuk drone hidrogen, seperti S3 Dynamic DBX G7, yang berfungsi sebagai drone pengintai dan pengawas yang dilengkapi dengan sensor yang canggih. X2 Fixed Wing Cargo. Drone ini berfungsi sebagai drone pengirim barang yang jelas mampu membawa muatan. Kemudian ada VTOL Fixed Wing, di mana drone ini sebagai drone militer yang dilengkapi dengan persenjataan ringan. Selain produk-produknya yang canggih, S3 Dynamic juga memiliki beberapa aset penting, termasuk pabrik manufaktur di Singapura dan di Korea Selatan yang mampu memproduksi hingga 1.000 drone per tahun. Selain itu, mereka mempunyai hak paten teknologi drone hidrogen, serta tim peneliti dan insinyur yang berpengalaman. Bahkan S3 Dynamic telah mengekspor produk-produknya ke berbagai negara, ke Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, termasuk ke Indonesia. Namun, Indonesia tak mungkin tinggal diam saja. Sebuah perusahaan bernama PT Famindo Inovasi Teknologi resmi berdiri. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan pertahanan yang salah satu produknya adalah drone. Pemilik perusahaan tersebut adalah pengusaha dalam negeri bernama Julius Agus Salim. Pabriknya berada di Jalan Raya Sentul nomor 23, Kadumangu Babak Madang, Bogor, Jawa Barat. Sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi TNI, berdirinya pabrik drone pertama di Indonesia dilatar belakangi oleh produk drone di Indonesia yang didominasi oleh produk dari luar negeri. Apalagi, pengembangan teknologi drone di Indonesia saat itu masih sesuatu yang langka. Ditambah, dukungan teknologi dan edukasi pemanfaatan drone juga masih belum ada. Padahal, Indonesia dengan sumber daya manusia dan ketersediaan bahan baku dapat mengembangkan drone sendiri, bahkan memproduksinya dalam jumlah yang banyak. Diketahui bahan baku yang digunakan untuk drone di pabrik baru ini sekitar 80% dan merupakan produksi dalam negeri. Saat ini, FIT memproduksi berbagai jenis drone, mulai drone untuk keperluan militer, sipil, hingga komersial. Produk drone PT FIT diantaranya seperti Skyro F5, drone ini untuk kebutuhan militer, lebih tepatnya drone serang dengan sistem hit and run. Juga ada Skyro SD01. Drone ini juga bisa digunakan untuk kebutuhan militer maupun sipil. Nah, selain untuk kebutuhan militer, juga ada untuk kebutuhan khusus untuk pertanian, supaya para petani lebih mudah dalam bercocok tanam, seperti Skyro MA02,
Skyro MA01E, Skyro MA01C, Skyro MA03. Kelebihan drone ini dapat membawa tangki yang dapat digunakan untuk pemupukan cair maupun obat-obatan bagi tanaman. Persentase TKDM PTFI saat ini mencapai 65%, tergantung dari jenis produk dan kamera yang digunakan. Selain itu, PT FI bukan hanya sebagai produsen drone, tapi juga menyediakan pilot akademi atau pelatihan pilot drone. Karena perkembangan drone di dalam negeri semakin pesat, maka perusahaan-perusahaan drone baru di dalam negeri mulai bermunculan nih, baik swasta maupun BUMN. Misalnya, PT Bentara Tabang Nusantara, atau yang sering disebut PT Beta. Ada juga PT Tera Drone Indonesia, PT Inovasi Solusi Transportasi, PT Tera Data Indonus, PT Nusa Suka Indonesia, PT Garuda Visi Nusantara, PT General Teknologi Indonesia, dan lain-lain. Tercatat, saat ini ada sekitar 67 perusahaan drone yang ada di Indonesia. Yang lebih membanggakan nih, beberapa perusahaan di dalam negeri sudah mulai go internasional, bahkan telah mengekspor produknya ke negara lain. Misalnya nih, ada 4 perusahaan, PT Betara Tabang Nusantara atau Beta, PT Tera Drone Indonesia, PT Inovasi Solusi Transportasi Indonesia, dan PT Tera Data Indonus yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa drone terbesar di dunia yang berasal dari Jepang. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menjalin kolaborasi ekspor drone dalam negeri ke pasar internasional. Kerjasama yang komprehensif itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian pengadaan 40 unit drone Raibe. Selain itu, pada 20 Oktober 2023 di Singapura, terjalin pula kesepakatan kerjasama atau MOU dengan perusahaan asal Jerman, yaitu Rohde & Schwarz, di mana perusahaan tersebut juga berfokus pada segmen Aerospace Defense Technology, Wireless Industrial Communication, dan Industrial Component and Research. Wakil Ketua ASTTA atau Asosiasi Sistem Teknologi Tanpa Awak, Asawada Sailan mengatakan, potensi pasar drone Indonesia pada tahun 2028 akan mencapai sekitar 93 juta US dollar. Dengan nilai market sebesar itu, seharusnya industri drone lokal mampu menguasai pasar tersebut. Penandatanganan kerjasama Beta UAS dengan Rohde & Schwarz ini memperkuat posisi Indonesia sebagai drone manufacturing hub di Asia yang terpercaya dan mampu bersaing secara global. Nah, kita doakan semoga industri drone di Indonesia berkembang pesat dan kita lepas dari impor dari negara lain, khususnya untuk kebutuhan sipil dan komersial. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.